Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada akhir pekan ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi penuntun hidup kita yang mengatur arah langkah kita untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Seperti hari-hari yang telah kami lalui, kami pun percaya hari ini Engkau menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami selalu di dalam kasih-Mu dan ajari kami selalu untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 25 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Ayub 33 ayat 13 sampai 14. Dalam bahasa Batak Job 30 ayat 10 Rodi 10 opat songonon ma didok. Buah samatung manarita ho dopak ibana. Ala so nialusan na ho taringot tu pambahinan na sudena. Aigar de bata sahali 2 hali pe ibana makuling. HP dang di parate-hatehon jolma. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita dapat mengimani dan mengaminkan di dalam kehidupan kita apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 28? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, situasi kehidupan kita. Baik susah maupun senang, sehat atau sakit, dalam penderitaan, pergumulan, kesulitan demi kesulitan, dan tentu juga di dalam pencapaian, berkat-berkat dan kebahagiaan. Apakah kita percaya dalam hal itu semua? Tuhan bekerja dan menyiapkan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam berkat-berkat, sukacita, pencapaian yang kita harapkan terjadi, tentu itu merupakan sesuatu hal yang mungkin. Dan kita percaya itu semua karya Tuhan yang besar yang dihadiahkan dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika sakit tidak kunjung sembuh, masalah tidak kunjung usai, pergumulan datang silih berganti, rasanya untuk mengatakan kebaikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita sangat sulit. Kita justru sering sekali merasakan kehidupan semakin gelap, harapan semakin hilang. Tidak ada lagi yang kita tunggu di hari yang akan datang. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan agar kita mau melihat betapa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 28 itu adalah sungguh benar. Kalau Allah turut bekerja di dalam segala situasi kehidupan kita, dan itu harus kita yakini untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Sebagaimana yang dialami Ayub di dalam kehidupannya. Dimulanya dia adalah orang yang saleh, dia orang yang taat dan terus setia kepada Allah. Lalu ketika dia dicobai, penderitaan datang silih berganti, bahkan apa yang dia punya tidak ada lagi. Dia mulai bertanya di dalam diri,
seakan-akan Tuhan meninggalkan dia. Di dalam perenungan Ayub, dia pun pernah mempertanyakan Tuhan di dalam hatinya. Kenapa penderitaan itu begitu berat? Mengapa persoalan itu tak kunjung selesai? Begitu berat. Dan dari sejarah kehidupan manusia, saya rasa saya belum pernah mendengar atau melihat langsung orang yang menderita seperti yang dialami oleh Ayub. Kita mengalami satu penderitaan saja terkadang sudah tidak tahan, bukan? Kita sudah mungkin bisa menghujat Allah. Kita bisa mengatakan Tuhan tidak adil, bahkan Tuhan tidak ada. Jadi ketika Ayub mempertanyakan Tuhan di dalam pergumulannya, secara logika kita bisa menerima itu. Bagaimana dia di dalam penderitaan yang begitu berat, di dalam masalah yang begitu kuat, dia mempertanyakan Tuhan. Tetapi jika kita membaca terus kitab Ayub ini sampai pasal terakhir, kita boleh melihat keteladanan yang diteladankan Ayub bagi orang Kristen atau generasi pengikut Kristus sampai saat ini. Ayub kembali melihat dan kembali merasakan secara pribadi bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Semua yang hilang diganti, bahkan 2 kali lipat. Anak-anak diberikan lagi, harta benda dilipat gandakan, sukacitanya berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita pun diizinkan mengalami persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan, ingatlah penderitaan kita belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Ayub. Mari kita mengingat kembali betapa baiknya Tuhan, betapa cintanya Dia kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bekerja. Tuhan sedang merenda kehidupan kita jika kita sedang dalam masalah. Amin. Tuhan sedang menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Percayalah saudara. Kita tidak akan merasakan kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, jika kita tidak pernah mengalami masalah. Jika kita tidak pernah mengalami lesu, lemah, tak berdaya. Kita tidak akan pernah merasakan kalau Tuhan itu adalah Allah penyembuh yang penuh kasih jika kita tidak mengalami sakit penyakit, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dikatakan dalam renungan ini, mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu? Di sini kita mau diingatkan bahwasanya kita harus ikhlas dan menjalani hidup ini dengan taat dan membiarkan Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Dalam ayat 14 dikatakan karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Artinya apa? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Walau sering sekali cara Tuhan tidak bisa diterima oleh akal kita. Kita tidak bisa menerima secara logika. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan terus memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah tetap percaya. Jika kita sedang lemah, jika kita sedang bergumul, kita boleh mempertanyakan semua itu kepada Tuhan. Tetapi kita harus sadar di dalam pergumulan atau pertanyaan itu kepada Tuhan, marilah didasari oleh penyerahan yang sungguh-sungguh kepadanya. Jangan berbantah, jangan menolak dan bahkan marah. Tetapi biarlah kita selalu taat dan terus tunduk atas kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap kuat dan terus bertahan di dalam iman. Apapun pergumulan kami yakini Tuhan bekerja untuk menjadikan semuanya menjadi lebih baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.